terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Titik terletak pada garis artinya titik tersebut menjadi bagian dari garis berhubungan. Sedangkan titik terletak di luar garis artinya titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis yang berhubungan. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu titik berada di dalam bidang atau titik di luar bidang. Titik berada di dalam bidang, titik menjadi bagian dari bidang. Sedangkan titik berada di luar bidang tidak dapat dilalui oleh bidang. Titik dan bidang tidak saling terhubung. Kedudukan garis terhadap garis. Nah, yang pertama ada sejajar, yaitu kedua garis yang jaraknya selalu sama dan tidak berpotongan. Yang kedua ada berpotongan, yaitu kedua garis yang bertemu pada satu titik tetapi berpotongan. Dan yang terakhir ada persilangan, yaitu tidak berpotongan dan tidak sejajar. Yang pertama, garis terletak pada bidang, yang artinya garis menjadi bagian dari bidang, dan setiap titik pada garis juga terletak pada bidang. Nah, yang kedua, garis sejajar bidang, yang artinya garis dan bidang tidak akan pernah berpotongan di suatu titik. Ada juga garis dan bidang tidak akan pernah bertemu jika diperpanjang sampai kata hingga. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu garis memotong bidang. Nah, yang artinya garis dan bidang memiliki satu titik persekutuan. Kedudukan bidang terhadap bidang, yaitu 2. Bidang yang tidak sejajar dan tidak memiliki titik persekutuan. 2. Bidang ABCD dan FGH, yaitu merupakan contoh dari bidang yang sejajar. 2. Bidang berempit, yaitu bidang yang dikatakan berempit jika setiap titik dan di salah satu bidang dan bidang lainnya. 3. Bidang berpotongan, yaitu dua bidang yang berpotongan jika memiliki garis persekutuan. Nah, gimana kalau sekarang kita beralih ke persoalan? Yang pertama ada jarak titik terhadap garis. Mari kita lihat persoalan yang pertama. Titik A terhadap garis AB. Mari kita lihat. Titik A berada di sini, sedangkan garis AB berada di sini. Maka dari itu, kedudukan titik A terhadap garis AB berada pada atau tidak. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Titik E terhadap garis BH. Mari kita lihat. Titik E berada di sini, sedangkan garis BH berada di sini. Mereka tidak bertemu di tengah-tengah. Maka dari itu, kedudukan titik E terhadap garis BH berada di luar. Lalu berikutnya ada jarak titik terhadap bidang. Contoh yang pertama, titik A terhadap bidang ABCD. Sebenarnya gampang teman-teman. Titik A ada nggak di sini? ABCD ada nggak teman-teman? Tapi mari kita lihat lebih jelas. Titik A terhadap bidang ABCD. Maka dari itu kedudukan titik A terhadap bidang ABCD berada pada atau tidak. Lalu contoh yang kedua ada titik E terhadap bidang BCFG. Mari kita lihat. Titik E berada di sini, sedangkan bidang BCFG mereka tidak bertemu di teman-teman. Maka dari itu kedudukan titik E terhadap bidang BCFG berada di luar. Lalu yang ketiga ada jarak garis terhadap garis. Mari kita lihat contoh yang pertama. Garis AD terhadap garis GF. Mari kita lihat teman-teman. Ini agak tricky nih teman-teman. Garis AD terhadap garis GF. Maka itu dikatakan sejajar. Mari kita lihat AD dan GF. Ini teman-teman mari kita lihat AD dan GF. Sejajar kan? Lalu yang kedua ada AB terhadap BC. Mari kita lihat AB terhadap BC. Wah, gimana tuh? Nah, AB dengan BC ini mereka ini berpotongan di teman-teman karena ada satu titik di mana mereka bertemu. Akan tetapi mereka ini bukan kayak yang sejajar tadi. Kalau sejajar tadi kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 titik yang bertemu. Sedangkan AB dan BC hanya 3 titik nih, AB, BC. Maka dari itu disebutkan bahwa garis AB dan BC adalah berpotongan. Lalu yang ketiga ada AC terhadap BH. AC, BH. Gimana tuh? Nah, garis AC terhadap BH ini mereka ini membutuhkan garis tambahan teman-teman.
bersamaan AC plus BH. Maka dari itu mereka membuat garis tambahan di sini. Maka dari itu mereka disebut bersilang. Nah, selanjutnya ada contoh yang kedua teman-teman. Garis BC ada di bidang CDBH. Mari kita lihat. Garis BC dari sini. Sedangkan bidang CDBH dari sini. Seperti contoh yang tadi. Maka hanya satu titiknya yang memenuhi. Maka dari itu kedudukan garis BC terhadap bidang CDBH yaitu menol. Lalu yang ketiga ada kedudukan garis BC terhadap bidang EFBH. Mari kita lihat. Ini garis BC. Sedangkan EFBH dari sini. Nah, kenapa bisa dikatakan sejajar? Mari kita lihat. FB, FB, BC, BC. Maka dari itu, kedudukan garis BC terhadap bidang EFBH dikatakan sejajar. Lalu yang terakhir ada jarak bidang terhadap bidang. Mari kita lihat yang pertama. Kedudukan bidang ABCD terhadap bidang FBH. Ini bidang ABCD. Sedangkan ini bidang FBH. Sejajar ya teman-teman. Jadi kedudukan ABCD dengan bidang FBH itu sejajar. Lalu yang terakhir, kedudukan bidang ABCD terhadap bidang ABFE. Mari kita lihat. ABCD. Sedangkan ABFE. Nah, mereka ini karena berpotongan.